Monkey D. Luffy, karakter fiksi dalam waralaba One Piece. Monkey D. Luffy adalah seorang karakter fiksi dan tokoh protagonis utama dalam serial anime dan manga One Piece karya Eiichiro Oda. Ia merupakan putra kandung dari pemimpin pasukan revolusioner, Monkey D. Dragon, cucu kandung dari angkatan laut terkenal, Monkey D. Garp, putra angkat dari bandit gunung, Curly Dadan, dan saudara angkat dari Potgas D. Sith tinju api, dan Sabo. Tujuan hidupnya adalah menjadi raja bajak laut dengan menemukan harta karun legendaris One Piece yang telah ditinggalkan oleh raja bajak laut sebelumnya, Golde Roger. Ia percaya dengan menjadi seorang raja bajak laut. Ia akan menjadi orang yang paling memiliki kebebasan di seluruh dunia. Ia memakan buah iblis bernama Mogu Mogu. Buah ini memberinya kekuatan sebagai manusia karet. Sebagai pendiri dan kapten dari kelompok bajak laut topi jerami, ia tidak hanya menjadi orang pertama yang menciptakannya, tapi juga menjadi petarung terkuat di kelompoknya. Sosok Luffy sebagai seorang pembuat masalah telah mendunia dan dikenal baik oleh para anggota Angkatan Laut, Shichibukai hingga Yonko karena begitu banyaknya jumlah perilaku kriminal yang telah ia perbuat. Akibat ulahnya itu, pihak pemerintah dunia telah menganggapnya sebagai seseorang yang sangat berbahaya. Ia juga telah mendapat reputasi sebagai orang yang nekat, atau bahkan dalam kasus tertentu dianggap gila, setelah menyebabkan terjadinya insiden di Enies Lobby, menyusup masuk dan keluar dari Impel Down, serta keikutsertaannya dalam perang penentuan di markas besar Angkatan Laut. Oleh karena itu, Luffy tidak hanya menjadi satu-satunya bajak laut yang telah berhasil masuk ke dalam 3 fasilitas terpenting milik pemerintah, tapi juga menjadi satu-satunya yang berhasil keluar dari ketiganya dengan selamat. Mencoba. Sejarah, Luffy dilahirkan di desa Fushia, sebuah desa kecil di kerajaan Goa yang terletak di East Blue. Ketika Garp pergi, Luffy kecil diasuh oleh Mayor Wookslap dan Makino. Luffy dan Shanks. Ketika Monkey D. Luffy masih kecil, dia bertemu kelompok bajak laut yang singgah di desanya. Kelompok bajak laut tersebut dipimpin oleh Shanks dan Luffy ingin sekali bergabung dengannya. Luffy menusuk bagian bawah matanya dengan pisau sebagai tanda bahwa ia mempunyai keberanian, tetapi Shanks tetap menolaknya. Setelah Luffy bertemu dengan Higuma, Luffy diculik oleh kawanan perompak gunung dan Luffy dibawanya ke laut. Shanks menolongnya walaupun harus kehilangan sebelah tangannya. Ternyata alasan Shanks menolak Luffy adalah karena dahsyatnya lautan. Kemudian Luffy berjanji akan melebihi Shanks dan menjadi raja bajak laut. Lalu Shanks memberikan topi jeraminya dan berkata, "Ku berikan topi berhargaku ini padamu. Kelak kau harus mengembalikannya padaku." Sekarang, setelah perang besar dengan pihak Marine, Luffy mengalami trauma yang sangat besar atas kematian Ace. Luffy kemudian mengamuk di Pulau Kuja dan coba dihentikan oleh Jinbei. Rayleigh kemudian datang ke Pulau Kuja dengan berenang setelah kapalnya tenggelam. Rayleigh tampaknya punya kenangan tersendiri di pulau ini karena semua orang mengenalnya. Kedatangan Rayleigh adalah ingin mengajak Luffy dan Jinbei kembali ke Marine Haki untuk menyampaikan pesan kepada kru topi jerami yang lain untuk bertemu kembali setelah 2 tahun. Setelah kejadian tersebut, Luffy kemudian pergi bersama Rayleigh untuk berlatih menggunakan kekuatan Haki. 2 tahun kemudian Luffy kembali ke Pulau Sabaody, namun dia bertemu dengan bajak laut yang meniru bajak laut topi jerami. Dan di sana Vegapunk dan Robot X Kuma datang. Luffy mengalahkannya dengan 1 pukulan, yang membuat Sentomaru, pengawal Dr. Vegapunk, kaget melihat bahwa Luffy sudah dapat menguasai Haki untuk bertempur. Lalu Luffy setelah bertemu teman-temannya lagi, dia pun melanjutkan perjalanan ke dunia baru melalui dasar laut, tepatnya di Pulau Manusia Ikan. Dalam perjalanan menuju Pulau Manusia Ikan, Luffy dan kawan-kawan bertemu Kraken, hewan legenda yang merupakan musuh utama umat manusia, dan berhasil menjinakkan Kraken. Tapi mereka berpisah karena arus terjun dan bertemu kembali di Pulau Manusia Ikan. Di sana Luffy juga mendapat masalah, karena kasus hilangnya Putri Duyung akibat supernova yang disandranya menculik para duyung. Tapi pada akhirnya Luffy membantu Raja Neptune melawan pasukan yang dipimpin Hody beserta Vanderdecken.
Pertempuran besar terjadi setelah Hodi berhasil mengumpulkan pasukan berjumlah 100.000 orang untuk menghancurkan kerajaan Ryugu. Namun dengan haki, Luffy membuat pingsan separuh 50.000 dari pasukan Hodi. Dan Luffy mengalahkan Hodi dengan serangan barunya yang bernama Red HAWK. Kemudian Luffy dan kru pergi menuju Panghazard karena mendapatkan SOS telepon dari seseorang yang terjebak di Panghazard. Panghazard adalah pulau yang sebagian adalah pulau yang dipenuhi api dan gunung berapi dan sebagiannya lagi adalah pulau bersalju tebal dan gunung es. Mereka terbagi menjadi dua. Luffy, Zoro, Robin dan Usopp pergi ke pulau dan yang lainnya tinggal di kapal. Kemudian tim Luffy bertemu dengan naga, badan manusia yang hanya bagian kaki, dan Centaurus. Di sisi lain, tim yang berada di kapal diculik oleh anak buah Caesar Clown, ilmuwan mantan partner Vegapunk. Teknik, ciri khas bertarungnya adalah menyerang dengan memanjangkan bagian tubuhnya. Semua nama jurusnya selalu diawali dengan kata Mogu Mogu, dan kemudian diikuti dengan nama senjata atau artileri, contoh, Mogu Mogu no Pistol, Mogu Mogu no Bazooka, Mogu Mogu no Gatling, The Gear Second. Teknik mempercepat aliran darah tetapi organ tubuhnya tidak hancur karena atribut karet pada tubuhnya. Efek dari Gear Second ini adalah kecepatan atau agility meningkat. Kata Jet juga ditambahkan dalam nama jurusnya, contoh, Mogu Mogu no Jet Pistol. Jika ditambah dengan haki, tinjunya jadi menimbulkan efek ledakan. Gear Third, teknik memperbesar tulang dengan meniupnya seperti balon. Efek dari Gear Third adalah kekuatan serangannya meningkat, namun kecepatan serangan menurun. Kata Gigan juga ditambahkan dalam nama jurusnya, contoh, Mogu Mogu no Gigan Pistol. Jika ditambahkan haki, tangannya menjadi hitam dan semakin keras. Gear 4, teknik memperbesar badan seukuran gorila, dengan menggabungkan bow suku haki. Kekuatan ini mirip tubuh gorila dengan daya hancur yang sangat kuat, dan ditambah dengan kekuatan tinjuan yang bisa mental di udara. Kekuatan ini muncul di Dressrosa sewaktu melawan si Chibukai Don Quixote do Flamingo. Gear 5, penggunanya akan memiliki tubuh dengan karakteristik seperti karet. Dia akan bertarung dengan penuh imajinasi dan membuat semua orang tersenyum. Pejuang kebebasan, yang juga dikenal sebagai Nika Sang Dewa Matahari. Kebangkitannya akan ditandai oleh meningkatnya kekuatan lengan, serta kebebasan pada tubuhnya yang seperti karet. Kekuatannya dianggap sebagai kekuatan paling tidak masuk akal di dunia. Hybrid, gabungan dari Gear Second dan Gear Third. Kata Shell ditambahkan dalam nama jurusnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, share dan subscribe.